Sebagai penterjemah pagi hari ini ada Ustadz Badrul Tamam bin Hasan Bisri. Dan Anda bisa mengikutinya juga ada di website kami yaitu di www.suaranabi.com. Dan juga Anda bisa mengikuti siaran langsung YouTube kami ada di Al-Mihdar Tarim dan juga di Fastback Habib Abdullah Al-Muhtar. Silakan Anda bisa mengikutinya dan silakan untuk Anda yang mau bertanya, insya Allah kalau ada waktu nanti kita akan sampaikan kepada beliau dan akan dijawab. Pukul 9:05 waktu suara Nabawi, beliau sudah hadir. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa barukum malan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, ada Ustadz Badrul Tamam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat walafiat Ustadz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan kajian kita, meneruskan kajian kemarin kitab Arba'in Nawawi. Tafadhol. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإنه قد عد لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أركان الإسلام وأعلمنا بأركان الإسلام وقال لنا بني الإسلام على 5 ذكر لنا منها الشهادتين وتقدم الكلام عليها وعرفنا أنها ركن واحد وليس ركنين، فالشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. قال الحبيب عبد الله بن محسن العطاس: جعل الله سبحانه وتعالى الإسلام بالشهادتين وجعل الشهادتين ركنا واحدا لأن الشهادة لله سبحانه وتعالى حقيقة، والشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة، فلا حقيقة تكمل إلا بالشريعة ولا شريعة تكمل إلا بالحقيقة، فلهذا كان الشهادتين ركن واحد من أركان الإسلام، وقد تقدم معنا الكلام مستوفيا بما يخص الركن الأول. الركن الثاني مما بني عليه الإسلام وإقام الصلاة. إقام الصلاة ولم يقل الصلاة لأن إقامتها أي الصلاة المعهودة، إقامتها أي أداءها في أوقاتها بأركانها وشروطها وآدابها، هذه هي إقامة للصلاة. أما صلاة ناقصة الشروط كأن لم يصلي، صلاة ناقصة الأركان لم يصلي، صلاة ناقصة السنن والهيئات كأنها لم تزين لرب البريات سبحانه وتعالى، فإقامتها أداء في أوقاتها بأركانها وشروطها وآدابها وسننها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kemarin kita membahas hadis yang ketiga dari hadis Arba'in Nawawi yang menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Dan kemarin sudah dibahas panjang lebar rukun yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Dari penjelasan yang kemarin kita dengar, kita menjadi faham bahwa membaca 2 kalimat syahadat ini dihitung 1 rukun, bukan 2 rukun. Jadi bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ini 1 rukun, bukan 2 rukun. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini pernah berkata bahwa Allah menjadikan Islam ini dengan 2 kalimat syahadat. Dijadikan 1 rukun, bukan 2 rukun, karena sebenarnya bersaksi atas ketuhanan Allah ini adalah hakikah. Sementara bersaksi atas kerisalan Nabi Muhammad SAW ini adalah syariah. Ini untuk memberikan pemahaman pada kita bahwa hakikah dan syariah tidak bisa dipisahkan. Tidak ada yang namanya hakikah tanpa didasari syariah, dan tidak ada syariah jika tidak dibarengi dengan hakikah. Itu hikmah dibalik kenapa untuk masuk Islam itu dengan 2 syahadat, dan 2 syahadat itu dihitung 1 rukun, bukan dengan 2 rukun. Kemudian rukun yang kedua dari rukun Islam adalah iqamus shalah, mendirikan sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW tidak mengatakan wassalah,
bukan sholat gitu aja, tapi ada kalimat iqamus shalah, mendirikan sholat. Arti apa? Hikmah kenapa kok ada lafaz iqamus shalah? Ini artinya menunjukkan makna bahwa yang menjadi rukun Islam itu tidak sekedar sholat, tapi harus melaksanakan sholat di dalam waktunya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Harus dilaksanakan semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya, kesunahan-kesunahan dan adab-adabnya. Ini harus dilakukan. Ada sholat begitu saja seenaknya tanpa mengikuti aturan, ini sama dengan tidak sholat. Misal orang melakukan sholat kurang syaratnya, sama dengan tidak sholat. Orang melakukan sholat kurang rukun-rukunnya, maka sama dengan tidak sholat. Atau orang melakukan sholat akan tetapi tidak melakukan kesunahan-kesunahan dan tidak melakukan adab-adab di dalam sholat, maka ini ya berarti sholat hanya sekedarnya saja, tidak dihiasi untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sholat ini sedang bermunajat menghadap kepada Allah, masa asal-asalan begitu saja. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الدين لا يصلح إلا بالصلاة، فلا دين لمن لا صلاة له. والصلاة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، كما أنه لا حياة لمن لا رأس له، كذلك لا دين لمن لا صلاة له. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa agama Islam ini tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi bagus kecuali dengan salat. Maka siapa yang ngaku Islam tapi tidak melakukan salat, berarti dia orang yang tidak baik. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menjelaskan bahwa salat ini ibarat kepala kalau untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan bisa hidup kecuali dengan kepala, begitu juga agama tidak akan bisa hidup kecuali dengan salat. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam man hafaza 'ala as-salawat al-khams على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها ويعترف أنها حق لله سبحانه وتعالى كان جسده حراما على النار. وفي ذلك شهادة من سيد الأبرار محمد الحبيب المختار بالبراءة من النار لمن واظب على الصلوات الخمس في أوقاتها بأركانها وشروطها وسننها وآدابها. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda kurang lebih artinya barang siapa menjaga sholat 5 waktu, menjaga wudhunya, waktu-waktunya, rukuk dan sujudnya, dan mengakui menyadari bahwa ini adalah hak bagi Allah yang harus dilaksanakan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis ini menghabarkan kepada kita persaksian dari Nabi SAW bahwa orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan melakukan syarat rukun, menjaga kesunahan-kesunahan dan adab-adab, maka dijamin orang ini akan terbebas dari api neraka. Wa afdhalul musallin alladhina yatatahharuna qabla al-waqt wa yasta'iduna lis-salah qabla dukhuli waqtiha. Fat-taharah qabla dukhul al-waqt sunnah wa ba'da dukhul al-waqt wajibah. Wa huna tafdhul as-sunnah al-wajib. يليهم في الدرجة الذين إذا سمعوا الأذان قاموا وتطهروا، فهؤلاء يلون الفرقة الأولى. فالفرقة الأولى هم الذين تأتي وجوههم كالشمس منيرة، والفرقة الثانية تأتي كالبدر مضيئة، والفرقة الثالثة تأتي كالنجوم وهم الذين يؤخرون الصلاة عن أول وقتها. فيحرص الإنسان على الصلاة في أول وقتها، فإن في أول الوقت رضوان الله سبحانه وتعالى. Orang yang terbaik, jadi sebaik-baik orang yang sholat adalah orang yang sudah bersiap-siap diri, bersuci untuk bersiap-siap sholat sebelum masuknya waktu. Ada urutan kedua yaitu orang yang begitu mendengar adzan langsung bersiap-siap wudhu dan melakukan persiapan yang lain untuk segera melaksanakan sholat. Dan ada orang yang ketiga yaitu orang yang sholat tidak di awal waktu. Nah, ada 3 kelompok. Semuanya baik, tapi yang terbaik adalah yang melakukan wudhu dan persiapan-persiapan yang lain sebelum masuknya waktu. Melakukan persiapan sebelum masuknya waktu ini sunnah, tapi kalau sudah masuk waktu ini wajib.
Nah, ini termasuk pengecualian. Biasanya ada kaidah mengatakan bahwa ibadah fardu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Nah, ini termasuk pengecualian. Sunnah tapi lebih baik daripada fardu. Yaitu apa? Persiapan sholat sebelum masuk waktu itu sunnah. Adapun persiapan sholat setelah masuk waktu ini wajib. Justru yang lebih baik di sini adalah yang sunnah. Kelompok pertama yang melakukan persiapan sholat sebelum masuk waktu ini diibaratkan seperti matahari yang dia punya cahaya dan menyinari kepada yang lain. Kelompok kedua, orang yang bersiap-siap melakukan sholat, begitu mendengar adzan, ini diumpamakan seperti bulan purnama. Sementara orang yang mengakhirkan sholat, tidak sholat waktu tapi masih ada di dalam waktu itu, ini disamakan dengan bintang. Sholat karena itu hendaknya kita berusaha senantiasa menjaga sholat, melaksanakan sholat ada di awal waktu, karena sholat di awal waktu ini adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. فالذي يتوضأ ويستعد للصلاة وينتظر الصلاة فهو في صلاة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وليس المعنى أنه يبادر في أول وقت ويصلي منفردا، لا، ما دام منتظرا للجماعة فهو في صلاة، لأن الجماعة الصلاة في جماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، فليحرص عليها في جماعة فإنها أقرب إلى القبول عند الله سبحانه وتعالى. Orang yang berwudu kemudian menunggu sholat, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang sholat. Jadi di awal waktu sudah punya wudu, datang ke mushola atau masjid menunggu jamaah. Ini walaupun dia diam ada di situ tidak melakukan apa-apa, dia akan dapat pahala sholat. Karena dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, antum fis shalah man tadhartumus shalah. Kalian itu dihukumi seperti orang yang sedang melakukan sholat selama kalian menunggu sholat. Bukan berarti terus kita datang awal waktu kemudian sholat sendirian di awal waktu karena tadi mendengar fadilah sholat di awal waktu. Tidak, tetap kita menunggu jamaah yang ada di masjid dan di musola, karena sholat jamaah itu tetap lebih baik, dibanding sholat sendiri. Selisih 25 derajat, ada sebagian riwayat mengatakan 27 derajat. Dan sholat jamaah ini lebih berpotensi besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada وفي المحافظة على الصلاة في أوقاتها في جماعة في أهل البيت فإنها تدخل السعادة والمحبة بين أهل البيت، وتنزل الرحمة عليهم من الرب سبحانه وتعالى، وينزل عليهم الرزق من حيث لا يحتسبون، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة يرزقك الله من حيث لا تحتسب. Menjaga sholat utamanya di awal waktu di dalam rumah ini akan mendatangkan kebahagiaan di dalam rumah itu. Kecintaan, saling mencintai antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Keluarga itu akan dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan dilancarkan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah, pernah beliau mengatakan, wahai Abu Hurairah, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Kalau kamu mau melakukan itu, maka Allah akan memberi kamu rezeki dari jalan yang tidak engkau duga-duga. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد له سائر عمله، فالمقياس كله عند الصلاة، فإن وجدت تامة تمت له الأعمال كلها، وإن وجدت ناقصة نقصت له الأعمال وشدد عليه في الحساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤدين الصلاة في أوقاتها بأركانها وشروطها وسننها وآدابها. Dan kelak di hari kiamat, amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Ketika dihisab kok sholatnya baik, maka semua amalnya akan terdongkrak menjadi baik semuanya. Akan tetapi kalau sholatnya itu gak karu-karuan, amburadul, maka semua amal yang lain juga amburadul,
Sehingga yang menjadi barometer utama, ukuran utama ini adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, semua amalnya akan dianggap sempurna. Kalau amalnya nakis, kurang, maka semua amalnya juga akan menjadi kurang, hisabnya akan dipersulit oleh Allah. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dijadikan oleh menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, tepat waktu, melaksanakan semua rukun, syarat, kesunahan-kesunahan dan adab-adabnya. الثالث من مباني الإسلام إيتاء الزكاة. والزكاة لغة النماء والتطهير، لأن المال يزكو وينمو ويتبارك إذا أخرجت منه الزكاة، ويتطهر فيصير طاهرا طهارة لصاحبه وطهارة للمال، فيكون ذلك فيه خير وبركة في إخراج الزكاة. فمعنى إيتاء الزكاة أي إخراجها وإعطاؤها للمستحقين. فلو أخرج الزكاة وبنى بها مسجدا لا يصح ذلك، أو معهدا أو مدرسة لا يصح، لا بد من تمليك هذا المال للمستحقين، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية في سورة التوبة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. Kita sekarang berpindah kepada rukun Islam yang ketiga. Di situ disebutkan dalam hadis wa ita'uz zakah. Termasuk rukun Islam adalah memberikan zakat. Zakat ini arti secara bahasa adalah berkembang dan suci. Berkembang dan mensucikan. Karena apa? Harta itu ketika dikeluarkan zakat maka akan berkembang, akan menjadi bersih, suci, dan akan dipenuhi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, artinya mengeluarkan dan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayah. Itu. Jadi oleh karena itu tidak sah hukumnya memberikan zakat untuk pembangunan masjid. Ini sama dengan tidak zakat. Atau mengeluarkan zakat untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan madrasah, sekolah. Ini juga tidak sah. Harus diberikan kepada mustahik yang disebutkan oleh Allah. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة. فالمال حصن حصين وحماية، الزكاة إخراجها حماية للمال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة، فهو تحصين وحماية وحراسة للأموال. وداووا مرضاكم بالصدقة. فأول شيء عندما يمرض لك مريض أن تطوف على رأسه بشيء من المال أو الطعام وتتصدق به. أول خطوة قبل أن تروح عند الطبيب وقبل أن تذهب إلى المستشفى أو مساكن، أول خطوة يفعل هذا الدواء العجيب الذي أرشدنا إليه طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله داووا مرضاكم بالصدقة، فإن الشافي الله المعافي الله هو الذي يخلق الشفاء والعافية وليس الطبيب، وإنما الطبيب سبب ووسيلة لحصول العافية. فأول دواء هو الصدقة بقول طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Madha amalun fi barrin wala bahrin illa bitarkiz zakah." Tidaklah menjadi hilang harta baik itu di darat maupun di lautan kecuali gara-gara meninggalkan zakat. Oleh karena itu zakat itu menjadi benteng yang sangat kokoh dan pelindung yang sangat kuat bagi harta kita. Sebagaimana dalam hadis yang lain dikatakan hasinu amwalakum bizzakah. Bentengilah harta-harta kalian dengan zakat. Kepingin zakat kita aman, kepingin harta kita aman, maka keluarkan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis ini menunjukkan pada kita bahwa ketika ada orang yang sakit di antara kita atau keluarga kita, maka resep pertama yang harus dilakukan agar supaya cepat sembuh adalah mengeluarkan sedekah. Sebelum kita pergi ke dokter atau pergi ke rumah sakit, maka lakukan langkah awal yaitu mengeluarkan sedekah.
ini akan membantu memulihkan kesehatan kita. Bisa jadi gara-gara itu kita tidak usah perlu ke dokter, tidak perlu ke rumah sakit. Karena yang menciptakan kesembuhan itu bukan dokter. Yang menciptakan kesembuhan adalah Allah. Dokter ini hanyalah wasilah, hanyalah sabab saja, hanya upaya. Tapi bukan dokter yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Dan Allah telah memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pada kita bahwa obat yang pertama kali harus dilakukan itu adalah sedekah. والذي لا يخرج زكاة ماله يسلط الله سبحانه وتعالى على ماله الهلكة من ظالم أو تصرف في أمراض دائما يذهب ويصرف أمواله كلها في شراء الأدوية والمستشفيات فلا يبارك له في مال ولا يسعد بذلك المال. وهذه إشارات ينبغي للإنسان إذا أصيب أن يتذكر ويرجع إلى مولاه فيخرج زكاته بل ويزيد عليها. فإن شخصا كان يحتاط في أمواله ويخرج زكاته في العام مرتين وكان له بضاعة قد كانت في سفينة فجاءت رسالة أن تلك السفينة قد غرقت وفيها البضاعة فقال إن مالي لا يهلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب فإنه يقول لا يهلك مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة وإني أخرج زكاة مالي في السنة مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب. فماذا عندما أروه الرسالة قالوا هذا جاءت من المكتب وعليها الختم أن السفينة قد غرقت. فما هو إلا بعد شهر حتى جاءت رسالة من وكيله الذي أرسل البضاعة قال نطلب العفو والمسامحة إن تأخرنا في إرسال البضاعة في السفينة الأولى لأنها لم تكتمل والآن سنرسلها إن شاء الله في الشهر الآتي. فقام يحمل الورقة ويقول قد قلت لكم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب وأنه الصادق المصدوق وهذه رسالة وإن بضاعتي لم تغرق. ببركة ماذا؟ ببركة الزكاة، ببركة تحصين المال بالزكاة. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka hartanya akan dibinasakan oleh Allah. Binasa baik secara zahir maupun batin. Binasa karena disita oleh orang zalim, dirampas oleh orang zalim, atau harta tersebut selalu dia gunakan untuk biaya rumah sakit, biaya pengobatan, sakit terus menerus tidak sembuh-sembuh. Akhirnya hartanya tidak barokah, dia tidak berbahagia dengan harta itu. Buat apa? Kaya raya tapi uang itu hanya ya untuk bandani rumah sakit sama bandani dokter. Jadi nggak ada faedahnya. Karena itu hendaknya kita ini senantiasa melaksanakan perintah Allah yang berupa zakat ini. Ada sebuah cerita dulu itu ada seseorang yang dia itu sangat ihtiyat. Dia kalau dia pedagang besar, dia itu zakatnya setahun 2 kali. Jadi padahal kewajiban dari Allah zakat setahun itu 1 kali, dia zakat 2 kali sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian dari dia. Suatu saat ada surat datang kepada dia menghabarkan bahwa harta dia telah tenggelam di laut karena kapal yang mengangkut hartanya dia, dagangannya dia itu karam, sehingga semua muatan itu tenggelam ada di lautan. Dia langsung menjawab, saya tidak percaya. Uang saya tidak akan, harta saya tidak akan kemana-mana. Harta saya tidak akan binasa. Dan Nabi tidak akan pernah berbohong. Nabi sudah pernah mengatakan bahwa mahalaka malun fi barrin wala bahrin illa bitarki zakah. Tidaklah binasa harta itu baik di darat maupun di lautan kecuali sebab meninggalkan zakat. Aku sudah zakat 2 kali setiap 1 tahun. Tidak bakalan hartaku binasa dan Rasulullah tidak pernah berbohong. Orang-orang menghabarkan, loh ini surat resmi. Betul-betul ini valid beritanya bahwa kapal itu karam dan harta Anda tenggelam. Ada di dalam situ. Saya tidak percaya. Ternyata benar. Setelah selang 1 bulan ada surat lagi dari rekanan kerja dia. Ada rekanan kerjanya dia ngirimkan surat pada dia. Isi suratnya adalah dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf karena bulan kemarin saya belum mengirimkan barang pesanan Anda. Karena kemarin belum
sempurna, belum lengkap barang-barangnya sehingga tidak saya kirimkan. Sekarang insya Allah akan kami kirimkan karena baru sempurna. Langsung dia melihat surat itu, dia sampaikan kepada orang-orang yang tadi menghabarkan bahwa hartanya tenggelam. Tuh lihat ini, ada surat. Saya sudah bilang harta saya tidak akan binasa dan Rasulullah tidak akan pernah berbohong. Harta saya selamat. Kemarin kapal yang karam itu tidak membawa harta saya terlambat dikirim dan itu justru menjadi selamat. Ini semuanya adalah dengan berkah zakat dan mengikuti perintah Rasulullah SAW. وهذا المال الذي لم تخرج زكاته ورد في الحديث أنه يؤتى به ويوضع كالطوق على عنق صاحبه. طوق من النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لو وضع هذا الطوق على الدنيا لاحترقت الدنيا كلها، ولو وضع على الجبال لتقطعت الجبال، أو البحار لا يبست وجفت من حرارة ذلك الطوق. نسأل الله العافية والسلامة. ثم ينظر أين يذهب به، إلى الجنة أم إلى النار، الله أعلم. وذلك الذي يخرج زكاته عن طيب نفس فرح وسرور، فرحان أنه بيخرج زكاته وبيعطيها للمستحقين، هذا المال الذي يخرج زكاته يوضع على عنقه طوق من النور يضيء يوم القيامة، فيكون يوم القيامة ذلك الطوق يضيق له حتى يمر على الصراط في ضوء ذلك الطوق حتى يدخل الجنة، حتى يدخل الجنة. هذا كله لأنه صار أمر الله أحب شيء إليه، وامتثال أمر الله أحب شيء إليه، والذي امتثل وسوسة الشيطان آل به إلى النيران والعياذ بالله. Harta yang tidak dizakati, diterangkan dalam sebuah hadis, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya nanti di hari kiamat akan dirubah oleh Allah menjadi belenggu yang diikatkan ada di leher orang yang memiliki harta itu, yang tidak mengeluarkan zakatnya. Akan dijadikan belenggu yang terbuat dari api, yang mana api tersebut sangat panas. Seandainya ditaruh ada di dunia, kalung yang terbuat dari api itu, seandainya ditaruh ada di dunia, seluruh isi dunia akan terbakar. Seandainya diletakkan di atas gunung, akan hancur lebur gunung itu. Seandainya dimasukkan ke laut, akan kering lautan sedunia ini. Betapa panasnya. Nah, ini akan dikalungkan kepada satu orang, gara-gara tidak mengeluarkan zakat. Setelah mengalami penyiksaan model seperti itu, tidak tahu nasibnya dia. Apakah akan dibawa ke surga, atau akan dibawa ke neraka, terserah Allah. Sementara sebaliknya, orang yang mengeluarkan zakat didasari dengan rasa senang hati, maka harta yang ia keluarkan dulu di dunia sebagai zakat akan dirubah menjadi kalung yang terbuat dari cahaya, yang sangat terang benderang di hari kiamat nanti. Dikalungkan kepada dia, sehingga dia ketika mau pergi ke surga melewati sirat yang sangat gelap, sirat menjadi terang bagi dia berkat cahaya kalungnya tadi. Sehingga dia melewati sirat dengan aman dan akhirnya masuk surga. Beginilah orang yang lebih suka terhadap perintah Allah, lebih suka untuk menuruti perintah Allah daripada bisikan setan, akan selamat dunia maupun akhirat. Sementara orang yang mengikuti bisikan setan akan celaka baik dunia maupun akhirat. الرابع من مباني الإسلام. إن شاء الله نتم في الدرس الآتي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء الصلاة في أوقاتها والزكاة من أموالنا ويغنينا بفضله عمن سواه ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا من الذين يحيون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينشرون شريعته بالقول والفعل ويصلحنا ويصلح بنا ويحببنا للصالحين ويقربنا من عباده الصالحين ويجعلنا من جملة الصالحين ويخلقنا بأخلاق الصالحين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين إياك نستعين والضالين آمين.
Baik, terima kasih untuk waktunya dan insya Allah akan kita lanjutkan ada di pertemuan-pertemuan berikutnya kajian kitab Arba'in Nawawi. Nah, Bapak Nabi, kami masih menawarkan untuk Anda yang memiliki keluhan di mata Anda, yaitu kacamata yang diproduksi dari Jerman, yaitu kacamata